Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5 berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya." Kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang perjalanan Israel selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tentu kita tidak hanya berbicara tentang kesukaran dan penderitaan yang harus dialami oleh bangsa Israel. Sebab di samping kesukaran yang mereka alami, kepada mereka sebenarnya juga diperlihatkan Tuhan pertolongan, penjagaan, dan perlindungan, bahkan mujizat besar seperti salah satunya yang bisa kita baca di dalam ayat bacaan kita pagi ini, yang menyebutkan baju yang mereka kenakan selama 40 tahun tidak pernah menjadi buruk, dan kaki mereka berjalan selama 40 tahun di padang pasir tidak pernah menjadi bengkak. Saat kita berbicara tentang perjalanan 40 tahun Israel menuju tanah perjanjian, kekasih Tuhan, kita juga tidak hanya berbicara tentang bagaimana mereka harus sampai ke tanah perjanjian tersebut untuk mewarisinya, tetapi kita juga harus berbicara tentang pembentukan diri dan kehidupan bangsa Israel untuk menjadi umat dan anak-anak yang baik bagi Allah Israel. Melalui perjalanan panjang dengan segala sesuatu yang terjadi, Allah membentuk bangsa Israel supaya menjadi umat dan anak yang baik baginya. Sayangnya kekasih Tuhan, banyak di antara mereka yang tidak menjadi umat dan anak yang baik, dan pada akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian, bahkan binasa di padang gurun tersebut. Kekasih Tuhan, kegagalan Israel tersebut harus mengingatkan sekaligus harus menyadarkan kita bahwa yang paling penting dan utama bukanlah kapan Tuhan mewujudkan janjinya atas hidup kita, atau kapan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih penting dan bahkan jauh lebih penting adalah kapan kita terbentuk menjadi umat dan menjadi anak yang baik bagi Allah kita. Bila mana kita sudah benar-benar menjadi umat dan anak-anak yang baik bagi Allah kita, maka seluruh janjinya pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Karena itu kekasih Tuhan, perjuangan kita hari ini sejatinya bukanlah bagaimana setiap persoalan dan permasalahan hidup kita bisa terselesaikan dengan baik, melainkan bagaimana kita agar menjadi umat dan anak yang baik bagi Allah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.